Perkenalkan, nama saya adalah Ayu Ramadhani Amirin dengan NIM 19142010170, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 semester 7. Pada saat ini saya akan memenuhi tugas UTS tentang video penanganan bencana gempa bumi dan banjir dari mata kuliah Keperawatan Bencana yang diampu oleh dosen Nurse Olvin Manengkei Escape MKes. Bencana alam sering menimbulkan korban, maka dari itu diperlukan langkah-langkah penyelamatan pada saat bencana seperti tindakan penyelamatan yang harus diambil. Jika bencana alam sudah terjadi, langkah pertama yang harus diambil adalah penyelamatan diri. Beberapa langkah penyelamatan pada saat bencana, antara lain sebagai berikut. Penyelamatan saat terjadi gempa bumi: 1. Bersikap tenang dan jangan panik agar dapat melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. 2. Segera keluar rumah jika berada di dalam rumah. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh. 3. Saat berada di dalam gedung, bertingkah atau bangunan yang tinggi, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Saat berada di jalan raya, kurangilah kecepatan kendaraan atau berhentilah di pinggir jalan. Namun usahakan tempat pemberhentian jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan yang ada di sekitar jalan. Yang 5, saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu. Lebih baik cari tempat berlindung yang aman dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Yang kedua, saat terjadi banjir. Saat banjir sudah memasuki rumah, lebih baik mengungsi ke tempat yang lebih aman. Perhatikan kebersihan tempat, makanan, dan minuman. Saat terjadi banjir, mudah sekali kuman penyakit tersebar dan berjangkit. Waspada terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tersengat listrik. 3. Pemberian bantuan yang dibutuhkan korban. Korban bencana sangat membutuhkan bantuan. Bantuan yang sangat dibutuhkan antara lain berupa makanan, minuman, pakaian, selimut, tenda-tenda, atau alat-alat sekolah. Bantuan tersebut bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, masyarakat yang berasal dari daerah lain, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial, atau dari negara lain. Bantuan dapat berupa barang-barang maupun bantuan kejiwaan atau mental untuk dapat menghadapi bencana tersebut dengan sabar dan tegar agar dapat kembali menata hidupnya. Bantuan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya 1. Secara langsung diberikan kepada korban, 2. Melalui lembaga sosial, dan yang ketiga melalui lembaga-lembaga lain yang membuka posko bantuan, misalnya stasiun televisi. Dan yang terakhir yaitu pemberian bantuan pemulihan kondisi pasca bencana. Bencana alam membuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi kacau. Apalagi jika rumah penduduk maupun bangunan-bangunan lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Pasar, kantor, atau sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan kegiatan belajar mengajar. Agar kondisi kembali pulih, pemerintah dan masyarakat bersama-sama berusaha untuk memberi bantuan yang diperlukan untuk pemulihan tersebut. Demikianlah sedikit pemaparan video dari saya tentang penanganan bencana gempa bumi dan banjir. Terima kasih. Nah, pada bagian penutup ini saya ingin mengajak teman-teman atau adik-adik yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung mau cari tempat kuliah di mana. Nah, dalam video ini saya akan merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Manado, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa disebut dengan UNPI, khususnya pada Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Terima kasih. Bye-bye. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.